Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Semakin canggihnya teknologi, maka informasi mengenai investasi pun juga lebih mudah didapatkan. Sehingga membuat banyak orang mulai melakukan investasi. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka instrumen investasi syariah juga semakin digandrungi. Salah satunya adalah suku. Apa itu suku? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Suku berasal dari kata bahasa Arab yang berarti instrumen yang legal. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution atau AAOIFI mendefinisikan suku sebagai surat kepemilikan modal atas sebuah proyek yang sudah ada atau akan ada. Meskipun beberapa orang menyebut suku sebagai istilah pengganti obligasi syariah, namun sebenarnya suku tidak sama persis dengan obligasi. Adapun perbedaan obligasi dengan suku di antaranya, secara definitif, obligasi adalah surat utang sementara, suku adalah surat kepemilikan modal. Suku juga harus disertai dengan underlying assets atau aset yang mendasari adanya pengajuan instrumen keuangan. Suku tidak boleh diterbitkan oleh sembarang perusahaan atau institusi sebagai instrumen investasi syariah. Hanya institusi dan perusahaan yang memenuhi syarat pengajuan efek syariah yang bisa menerbitkan suku. Imbal hasil suku diambil dari margin dan pembagian pendapatan atau revenue sharing. Walaupun demikian, imbal hasil masih sering disebut sebagai kupon. Penggunaan suku sebagai instrumen investasi syariah telah diresmikan oleh Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam pada tahun 1988. Dilihat dari pihak yang menerbitkan, suku dapat dibagi menjadi suku negara atau SBSN atau suku perusahaan. Akan tetapi, apabila dilihat dari tipe transaksinya, AAOIFI membagi suku ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suku ijarah. Suku ijarah yaitu suku yang didasari dengan transaksi ijarah atau sewa-menyewa. Pihak investor disebut terlibat dalam transaksi suku apabila dia menyewakan hak manfaat atas suatu aset yang dia miliki kepada pihak emiten. Penyewaan hak manfaat ini tidak diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas aset tersebut. Yang kedua, suku mudharabah. Suku mudharabah adalah suku yang didasari dengan transaksi mudharabah atau penyertaan modal. Dalam hal ini, investor atau mudharib hanya memberikan akses permodalan untuk dikelola oleh emiten. Imbal hasil dibagikan berdasarkan persentase yang telah disetujui di awal kontrak, sedangkan risiko akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal atau investor. Yang ketiga, suku musyarakah. Suku musyarakah yang didasari dengan transaksi musyarakah atau joint venture. Pada suku dengan transaksi ini, satu investor dengan investor yang lain bekerja sama dengan masing-masing memberi sumbangan modal untuk mengembangkan sebuah proyek yang sudah ada atau akan ada. Berbeda dengan mudharabah, risiko suku dengan transaksi ini dibagi rata antar investor, baik investor yang hanya memberi modal maupun investor yang turut menjadi eksekutor proyek. Yang keempat, suku istishna. Suku istishna adalah suku yang didasari pada akad istishna. Dalam transaksi ini, para pihak bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu barang atau proyek. Adapun harga, tanggal jatuh tempo dan spesifikasi barang atau proyek sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penandatanganan kontrak. Selain jenis-jenis tersebut, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan juga menerbitkan suku ke dalam beberapa jenis produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti suku retail, suku tabungan, dan lain-lain. Suku adalah investasi berbasis syariah, sehingga bagi investor muslim tidak perlu khawatir uang akan digunakan untuk bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pajak investasi suku hanya 15%. Jumlah ini lebih rendah daripada pajak investasi deposito. Namun, tidak semua perusahaan dan institusi menerbitkan suku. Hanya perusahaan atau institusi tertentu yang dinilai cukup memenuhi ketentuan atau menerapkan nilai-nilai syariah yang bisa menerbitkan suku.
Bagi teman-teman muslim, suku bisa menjadi pertimbangan untuk berinvestasi tanpa takut akan adanya riba. Jika mempunyai pengalaman investasi suku, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.